Jadi manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Bukan begitu, Pak. Jadi nasib Bung Musa ini lebih baik, bukan berarti lebih pintar atau lebih berpengalaman. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu, Bu Haji ini beliau juga senior saya. Ngapunten ini saya juga sebenarnya kalau berbicara mencari kebaikan rezim, kami bukan pejabat publik, bukan orang-orang yang ada di pemerintahan, tapi kami adalah korban atas kejahatan rezim Sambari Qasim. Kami korban. Jadi mungkin saya tidak pernah berbicara masalah janji-janji Sambari Qasim, tapi saya berbicara bahwa saya adalah salah satu korban atas keberadaan beliau selama 10 tahun memimpin Kabupaten Gresik. Yang terakhir kemarin, ya mungkin saya salah satu orang yang sempat dikriminalisasikan, sempat di penjara ya. Tapi alhamdulillah tidak masuk neraka kan gitu ya, di penjara saja. Dan ditolong oleh Bung Musa. Ini salah satu kawan saya yang mulai sebelum dikeluarkan dari Pondok Membaru Solihin. Jadi rumah saya dari Kebungson, Jalan Kiai Haji Khalil, sebelah makamnya Nyai Ageng Pinate, ibu angkatnya Sunan Giri Joko Samudro yang menjadi pesusun dari Sunan Giri. Jadi wong Gresik di Arab ziarah dari Sunan Giri. Saya berharap nama ibu pesusunnya yaitu Kebungson Nyai Ageng Pinate. Saya dari situ, yang itu juga menjadi markas pelariannya Bung Musa pada saat itu sebagai santri di Suci. Jadi tempat pelarian. Dan alhamdulillah kita diskusi sampai menjadi ketua PC dan sampai menjadi anggota DPRD Gresik yang sekarang menjadi ketua fraksi. Ketua fraksi Nasdem. Saya sangat bangga sekali. Semoga tidak lupa bahwa kita pernah di jalan bersama, kita pernah dipukuli oleh polisi bersama, kita pernah dituntut secara hukum bersama-sama. Saya pernah 124 jam di Polres Gresik karena menolak LPG-nya Pak Sambari periode pertama. Tapi 1 kali 24 jam saya dikeluarkan. Ya dengan Bung Musa ini, kalau masih ingat, tadi ini nggak apa-apa karena kita sudah biasa dilupakan. Kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman terdidik di forum ini. Kenapa saya sampaikan terdidik? Karena ketika hadir di forum ini, ketika berbicara mencari kebaikan presiden, mencari kebaikan pemerintahan Gresik selama 10 tahun, itu berarti teman-teman itu terdidik. Kenapa dong saya katakan terdidik? Karena sesungguhnya banyak sekali penindasan kalau bahasa kasar kami di orang-orang gerakan, karena saya orang pergerakan dulu, sahabat tentang saya orang gerakan. Jadi bukan penindasan tapi kejahatan rezim yang kebetulan saja Sambari Qasim ini berkuasa selama 10 tahun, yang itu jelas-jelas menindas, tapi tidak menutup kemungkinan yang baru ini juga akan menjadi penindas baru. Bukan begitu Pak Rofi, Pak Musa? Tidak menutup kemungkinan. Kalau hari ini kontestasinya kan ada 2, ada Pak Qasim, ada dan Gus Yani. Tidak menutup kemungkinan Gus Yani juga akan menjadi penindas baru. Ketika dia menjadi penindas baru, ya kita lawan, karena kita adalah orang-orang pergerakan. Kita bukan pejuang kepentingan, kita berada di sini untuk memperjuangkan hak-hak rakyat tanpa satu kepentingan sama sekali, kawan-kawan sekalian. Itu yang pertama. Jadi, tapi menarik tadi Bu Musa, Pak Haji Rafiq berbicara masalah dusta-dusta atau kejahatan-kejahatan atau kebohongan-kebohongan atau kedoliman
dari rezim selama 10 tahun secara hukum, ya secara fakta autentik tadi ya. Dan jadi cuma ada clippingnya, ada clipping korannya. Apalagi Bung Musa yang hari ini juga ada di posisi pengambil kebijakan DPRD legislatif, itu juga salah satu instrumen yang bertanggung jawab ketika di Gresik masih ada yang namanya pengangguran. Dewan juga bertanggung jawab ketika di Gresik masih ada yang namanya penipuan. Dewan juga bertanggung jawab ketika di Gresik masih ada yang namanya manipulasi COVID. Paling bertanggung jawab Dewan. Jadi mohon maaf pemirsa, ketika saya harus menyampaikan ini fakta sebuah konsepsi negara demokrasi, maka yang bertanggung jawab adalah eksekutif dan legislatif. Siapa legislatif yang hadir hari ini? Bung Musa, kawan saya sendiri, mungkin harus kayak dulu ya. Saya kenal beliau sebelum menikah. Bisa nakali lah. Tapi beliau sudah tobat, saya masih nakal. Ini kesalahan. Dan harusnya kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika rezim ini mencalonkan lagi. Harusnya kita mengucapkan itu tanpa satu kepentingan politik, tanpa saya berbicara sebagai anggota dewan. Kami bicara atas nama pelaku, bahwa kami tahu betul dan merekam betul selama pemerintahan Kabupaten Gresik ini berkuasa sampai mau berakhir. Kami merekam betul. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Bung Safiuddin KC, beliau aktivis burunya buru merah. Bukan PDI ya, sebenarnya partai buruh merah, buruh yang selalu tidak menolak dominasi rezim atau kapitalisme lokal. Sebagai koordinator umum kami merekam betul perjalanan pemerintahan Sambari Kosim selama 10 tahun. Kenapa saya katakan kami merekam betul? Karena kami adalah korban atas kejahatan Sambari Kosim selama 10 tahun. Hidup rakyat! Kami korban. Kalau tadi bicara Gejos, misalnya Gelora Joko Samudro yang sekarang menjadi COVID, itu kondisi kita melawan bareng-bareng ya, cuma sampai dari dewan lalu gak tadi ya. Kita melawan bareng-bareng. Itu baru kemarin. Ada banyak kesalahan Sambari Kosim ketika selama 10 tahun berkuasa. Bagi kami ada 9 item kegagalan rezim pemerintahan Sambari Kosim di Kabupaten Gresik. Ini biar jelas dulu. Kami tidak pernah melihat Sambari ku wong Golkar, Kosim itu wong PKB. Kami tidak pernah melihat. Walaupun mereka itu orang-orang PKI, kita lawan. Ketika dia menindas hak rakyat, kawan-kawan sekalian, kita tetap melawan. Evaluasi kami ini objektif. Kenapa objektif? Karena kita korban, kita punya data itu. Contoh bicara masalah pendidikan, tadi sempat disentil oleh Bung Musa. Mungkin ini perlu diklarifikasi dan mungkin perlu nanti disambut oleh Bung Musa. Pendidikan di Kabupaten Gresik, menurut analisa kami sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya di Kabupaten Gresik, sebagai orang yang mengadvokasi penahanan ijazah di Kabupaten Gresik, sebagai orang yang kemudian mendirikan aliansi peduli pendidikan anak di Kabupaten Gresik yang itu kita sebut Egel Dinas Gresik, zamannya kepala dinasnya itu Bu Wanda, sehingga menghasilkan transparansi anggaran pengelolaan pendidikan Kabupaten Gresik dan kotak pengaduan masalah pendidikan. Hari ini kita secara APBD Kabupaten Gresik itu paling tinggi, ranking 3 se-Kabupaten Gresik, se-Jawa Timur. Anggaran APBD Kabupaten Gresik itu nomor 3 se-Jawa Timur, paling iso, paling bawah se-Jawa Timur. Ini berdasarkan advis terakhir APBD 2020. Bayangkan kita ini dikelilingi industri, sumber daya alam kita melimpah ruah. Bahkan kalau berbicara kabupaten se-Jawa Timur
kita bukan lagi nilainya APBD itu M, nilai kita itu triliun. APBD Kabupaten Gresik itu triliun. Kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, nilainya triliun, bukan M. Maka menjadi sebuah pertanyaan besar, kok iso APBD Kabupaten Gresik untuk subsidi pendidikan baik di tingkatan SD sampai di perguruan tinggi itu nomor 3 terendah di Jawa Timur. Ini kan konyol. Nah, terus nanti ya APBD ini apakah kemudian CSR perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik ini hanya dikelola oleh Sambari Kosim untuk membangun yang namanya tugu-tugu dan prasasti yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat Gresik, kawan-kawan sekalian? Apa hanya untuk itu? Kita tidak butuh tugu, kita tidak butuh stadion. Yang kita butuhkan adalah kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan, sustainability sosial produktif. Ini loh yang kita butuhkan. Bagaimana hari ini kita tidak hanya menjadi budak di Kabupaten Gresik yang itu dikelilingi oleh industri, tapi kita menjadi tuan atas negara kita atau kabupaten kita sendiri, kawan-kawan sekalian. Ini yang kemudian menjadi sebuah ruh kita dari gerakan penolak lupa untuk menyatakan bahwa rezim Sambari Kosim tidak layak untuk dipilih kembali, kawan-kawan sekalian. Karena kami korban. Kalau mau jadi korban yang berikutnya, saya siap ada di garis depan untuk menolak yang namanya Kosim. Karena kami korban. Kami tanpa kepentingan Pak Dewan atau Pak mantan Dewan. Kami tidak pernah ada di garis itu, tapi kami ada di korban. Yang itu kami merasakan betul kegagalan atas rezim Sambari Kosim selama 10 tahun berkuasa. Kalau audien yang hadir hari ini, saya berharap sebenarnya kita ini main plus gitu. Saya berharap malam hari ini ada yang bisa menyampaikan di forum ini apa kebaikan Sambari Kosim selama 10 tahun. Sampaikan di forum malam hari ini, kita diskusi terbuka. Kalau tidak salah, satu statement kita, jangan dipilih kembali, kawan-kawan sekalian. Sampaikan di forum ini apa keberhasilan mereka selama 10 tahun. Saya berharap seperti itu, sehingga kita nggak searah. Kita orang-orang terdidik, kita orang objektif, kita orang-orang lapangan, tanpa ada sebuah kepentingan politik. Karena jujur, politik itu jahat. Politik itu jahat. Itu lumpur. Karena masuk mesti kena lumpur, kena jempol, kena jentik, kena air. Fakta hari ini bahwa 10 tahun itu berkuasa, kami tahu betul. Kalau terakhir ngomong banjir, teman-teman di Gresik Selatan berbicara banjir, lah kok telat? 10 tahun kemarin problem banjir itu sudah ada gitu loh. Ngapain kalian baru muncul hari ini? Ya, hal itu problem lama yang itu sengaja dipelihara oleh pemerintahan ini hanya untuk kepentingan politik. Engkau aku tadi mana rek banjiri tak dandani. Faktanya kita ingat periode pertama sempat disampaikan penanggulangan banjir di selatan akan kami selesaikan ketika saya memilih Kabupaten Gresik. Dadi beketek Pak Bus. Yang kedua dipilih mana? Dipilih lagi. Ini sih salah, ini sih dipilih, tak semilih gitu loh. Dipilih lagi, sudah tahu bahwa ini dibodohi oleh kepentingan politik, kok yo dipilih mana? Siapa yang salah, kawan-kawan? Kita semua yang salah, kawan-kawan, karena kita tidak pernah menggagalkan Sambari Kosim agar tidak menjadi lagi pemimpin di Kabupaten Gresik ini. Kita malah mendukung dah di mana periode yang kedua. Akhirnya dusta lagi. Dan sejelek-jeleknya manusia berpikir itu jatuh ke lubang kedua kalinya. Ya, maka mari kita sebutkan, kita sampaikan istighfar karena kesalahan kita yang kemarin sehingga Sambari Kosim dari mana. Astagfirullahaladzim. Ini kalau berbicara kebijakan, pengambil kebijakan dan pemilih kebijakan itu juga dosa. Karena memilih orang-orang yang tidak amanah. Tapi nggak di sana ya, kami nggak di sana. Tapi saya tanya bahwa 10 tahun ini tidak ada satupun yang menurut kami orang-orang yang kemudian berada di gerakan
mahasiswa, di gerakan pemuda, di gerakan rakyat, di gerakan kaum miskin kota, di gerakan tertindas, itu tidak pernah ada satu saja. Maka saya berharap di malam hari ini ada forum ini menunjukkan satu saja apa sih keberhasilannya Pak Sambari Gosim selama 10 tahun. Terus nanti kita diskusikan, gitu loh. Ini benar tak? Ini kebaikan secara secara real, secara betul, atau kebaikan hanya hanya lips ngarep itu, jadi membangun istana di luar Mega, di dalamnya bobrok. Apa seperti itu? Saya hadir di sini itu tujuan cuma satu. Saya salah satu orang pencari dan pemburu kebaikan Sambari Gosim selama 10 tahun. Tolong ditunjukkan di forum ini apa kebaikan mereka selama 10 tahun. Secara pendidikan, kesehatan, saya tidak perlu mengeksplor ya, kesehatan di Gresik seperti apa. Apalagi terakhir ini ono kulit pasien juga dinyatakan COVID, anggaran puskesmas nggak turun. Ada isu seperti itu Pak Dewan. Jadi betul apa enggak saya ya. Jadi akhirnya wong loro pun jadi COVID. Apa yang terjadi? Rakyat takut untuk memeriksakan kesehatannya di puskesmas, di rumah sakit, karena peduli gue mau peduli diklaim COVID, biar modal kepentingan APBD atau provinsi untuk turun untuk penanganan COVID. Ya kan lucu kalau bicara dinas kesehatan. Kemarin ini saya tidak provokasi, saya hanya menyampaikan fakta kawan-kawan. Saya siap dituntut lah, karena kemarin saya mau dipenjara sama Sambari Gosim tidak berhasil. Barangkali hari ini saya dipenjara, saya siap. Saya hanya menyampaikan fakta. Kemarin dinas kesehatan Gresik juga dipenjara gara-gara korupsi ya Pak. Dipenjara gara-gara korupsi kasus Jaspek. Terus kita masih percaya sama dinas kesehatan Gresik. Mau kepala dinasnya di penjara. Kalau jenengan semua percaya, maka jenengan termasuk orang-orang yang tersesat di jalannya. Maka tugas saya untuk mengembalikan jenengan, kembalilah ke jalan yang benar, para kawan-kawanku sekalian. Oh, kepala dinas di penjara, ya kan? Ini kan problem gitu. Ini bicara kesehatan. Saya tidak mau membreakdown terkait dengan problem-problem BPJS. Rumah sakit Gresik tidak terkoneksi dengan rumah sakit yang di Surabaya, di mana nanti mungkin domainnya pengambil kebijakan. Walaupun kami punya data tentang itu, saya sederhana aja. Kalau bicara kepala dinas kesehatan, bicara kesehatan di Kabupaten Gresik kita nyatakan gagal. Apa relevansinya? Kepala dinasnya menjuru penjara. Relevansinya itu, kepala dinasnya menjuru penjara. Lu macam salah, salah itu tidak sendirian. Karena tidak ada satupun kejahatan korupsi yang berdiri sendiri kawan-kawan sekalian. Kejahatan korupsi adalah kejahatan korporasi, sehingga dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada pihak pemberi dan ada pihak penerima. Maka konyol kalau dinas kesehatan Gresik dicekel kepala dinas itu, kepala rumah sakit, kepala puskesmas cekel sisan ngono. Bahkan ada statement di koran yang kami juga bawa klipnya yang menyatakan bahwa kepala dinas kesehatan Gresik menyampaikan di fakta persidangan dan ini mengalir ke Bapak. Kita klipin korannya kawan-kawan. Saya tidak memprovokasi, saya menyampaikan fakta karena saya bukan orang politik, saya bukan anggota dewan kawan-kawan sekalian. Saya orang gerakan yang hari ini masih setia bersama teman-teman miskin kota. Itu fakta. Bicara dinas kesehatan. Bicara dinas pendidikan, ya mungkin barangkali yang hadir di sini ada dari perguruan tinggi atau kepala madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, sanawiyah negeri maupun aliyah negeri atau SMA negeri. Bicara dinas pendidikan, masih ingat nggak orang dinas pendidikan Kabupaten Gresik yang tertangkap gara-gara korupsi pengadaan barang? Masih ingat nggak? Masih ingat ya? Masih. Itu kepala dinas ya Pak. Tapi kepala Pempronya pada saat itu pengadaan. Mungkin Bapak Musa tahu betul itu. Dinas pendidikan juga kecil Pak. Anehnya lagi dia tertangkap sendirian, bukan aneh. Sementara undang-undang pemberantasan korupsi tidak ada korupsi yang berdiri sendiri. Dia ada pihak penerima, posted abuser, sama pihak pemberi. Jadi nggak mungkin korupsi berdiri sendiri. Kalau korupsi berdiri sendiri,
dia bukan korupsi tapi penggelapan secara hukum, maling tapi halus. Itu ciri korupsi. Itu dinas pendidikan, ragunya, kelipingnya, kejelekan, dan itu dibawa ke pemimpinan Sambari Kosim. Itu dinas pendidikan. Aku mana contohnya? Nanti mungkin bisa disampaikan ya, disampaikan ke forum ya. Kemudian kita tidak seakan-akan kita paling pintar, kita paling mengetahui, tapi saya berharap Gus Rifki, moderator kami, saya berharap forum ini menjadi forum edukasi, forum diskusi kita bersama bahwa kita ada orang-orang yang terdidik yang kemudian memilih pimpinan Kabupaten Gresik itu sesuai dengan logika pendidikan kita kan. Jadi jangan kemudian terus, makanya tadi kenapa kok saya dengan Bung Musa minta dibawa ya, karena kita sama. Ya kebetulan aja Bung Musa ini sekarang menjadi dewan, nasibnya api. Mbak Robi ini juga mantan ketua dewan juga, sekretaris komisi dewan ini kebetulan saja faktor nasibnya api. Tapi kita hari ini duduk di sini ini sama, kita sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Gak ono mane Gus, gak ono mane Kiai, gak ono mane keluarga Sokoai. Kita orang-orang bebas untuk diskusi mengkaji tentang masa depan Gresik yang lebih berkelanjutan, bukan lebih baik. Karena kalau lebih baik bisa baik hari ini tapi besok busuk. Yang kita harapkan bagaimana kemudian Kabupaten Gresik itu berbicara kesejahteraan yang berkelanjutan. Gitu Pak, kesejahteraan yang berkelanjutan, bukan kesejahteraan yang lebih baik. Karena hari ini baik, belum tentu hari esok akan menjadi baik. Tapi bagaimana kesejahteraan terus berkelanjutan. Contohnya apa? Ekonomi mandiri, ya kan? Pemberdayaan perempuan, pemberdayaan pendidikan dan lain sebagainya. Banyak contoh terkait dengan kehidupan berkelanjutan yang lebih baik. Tujuan kita hari ini menentukan masa depan Gresik, bukan menentukan masa depan Gresik lebih baik, tapi menentukan masa depan Gresik berkehidupan berkelanjutan yang lebih berkelanjutan ya, kehidupannya berkelanjutan. Biar kita tetap hidup. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita diskusi saja. Sebenarnya banyak lah contoh. Saya tidak berbicara boleh elek itu enggak. Saya tidak ingin bagian orang-orang yang senang boleh elek wong. Tapi saya secara pribadi dan juga sebagai bagian dari gerakan penolak lupa berharap kita berpikir objektif. Kami boleh elek itu. Tapi barangkali ada yang tahu kebaikannya, monggo disampaikan di forum ini sehingga kita bisa berdiskusi. Apa sih ABI? Kita bisa diskusi itu. Karena yang saya miliki hari ini, yang saya alami hari ini selama 10 tahun, tidak ada satupun kebaikan pemerintahan Sambari Kosim yang dilakukan di Kabupaten Gresik, kawan-kawan sekalian. Tidak ada satupun. Itu menurut saya. Menurut organisasi kami, Gerakan Menolak Lupa, itu yang dialami di Kabupaten Gresik. Ada 9 yang kita kawal dan tidak kita sampaikan di forum ini. Kenapa tidak kita sampaikan di forum ini? Kok khawatir dijiplak kalau tim musuh Kosim itu. Oh, ide kami tidak, kita nggak ingin menyampaikan itu. Yang jelas bicara pendidikan, bicara kemiskinan, bicara ketenaga kerjaan, bicara masalah pemberdayaan ekonomi rakyat, bicara kesehatan Kabupaten Gresik gagal. Bicara dari segmen apapun, menurut kami gagal. Saya berharap forum ini ada yang bisa menyampaikan keberhasilan pemerintahan Sambari Kosim selama 10 tahun. Saya ingin belajar itu berdasarkan referensi yang kami miliki di organisasi Gerakan Penolak Lupa. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf jika agak menggebu-gebu. Ini semua faktor alamiah karena memang saya tidak senang yang pendek-pendek. Saya senang bermain panjang. Jadi saya tidak senang ada di luar, tapi saya senang ada di dalam. Terkait dengan perubahan. Tapi bukan perubahannya Gus Yani, perubahan rakyat Gresik yang hari ini merasa dianiaya oleh pemerintah Sambari Kosim. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup mahasiswa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Dewan.